Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini, Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah beri hidayah kepada kita semua, dan Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan, sukses di dunia dan akhirat, seluruh hajat Bapak Ibu semua Allah kabulkan Allah, dan tentunya kita semakin dekat kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah yang luar biasa, hutang dan masalah bertubi-tubi yang beliau alami. Beliau nggak mau disebut namanya. Amanahnya kurang lebih 500 ataupun 600 juta, dan istrinya minta cerai, asetnya mau disita. Pekerjaannya luar biasa, dan sakit yang menimpanya karena apa? Stroke gitu, karena banyak pikiran gitu. Lunas, selesai, dan Allah angkat penyakitnya nggak lebih dari 40 hari. Karena kenapa? Karena ia pakai ilmu cermin ajaib. Ketika udah nelpon, karena udah gabung di grup, lalu nelpon, komunikasi, konsultasi, dan diajarkan ilmunya, langsung deh dia sadar diri dan mengatakan, aku yang salah ya Rob, aku taubat dan aku siap memperbaiki. Lalu begitu Bapak Ibu. Apa sih itu cermin ajaib? Ketika beliau menelpon, lalu saya sampaikan satu ayat, 2 ayat kalau tidak salah, 2 ayat, 3 ayat saya sampaikan, karena itu firman Allah dan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Bapak, coba Bapak, ada Al-Quran, ada Ustadz, yuk kita belajar ayat ya, gitu kan. Buka surat 42 ayat 30, lalu An-Nisa ayat 79 ya Pak ya. Iya Ustadz gitu. Lalu saya bacakan, lalu saya tadaburin. Bapak, apa kata Allah di surat 42 ayat 30 dan 31? Dan musibah yang menimpa kamu di bumi akibat perbuatan tanganmu sendiri, dosamu sendiri, gitu kan. Di surat An-Nisa ayat 79 jelas, kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan itu dari Allah, dan keburukan, masalah-masalah yang kamu dapatkan karena dosamu, kesalahanmu. Lalu di ayat 31-nya surat Asy-Syura surat 42 itu, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan tidak ada penolong selain Allah. Begitu. Setelah saya bacakan ayat itu, dan lalu saya sampaikan hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya apa? Apa sih yang menahan rezeki gitu? Sehatkan rezeki, harta yang berlimpah, barokah itu rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu rezeki, gitu kan. Apa kata Rasulullah? Tertahannya rezeki seorang hamba disebabkan dosa-dosanya, begitu. Lalu dia menangis, Bapak Ibu menangis, ya Allah, selama ini saya salah Ustadz ya. Iya, karena Bapak tidak bercermin. Coba Bapak bercermin, Bapak bercermin. Ketika bercermin, ini namanya cermin ajaib Bapak sekarang. Kalau udah ini, nanti kalau bercermin Bapak ada maknanya loh, kalau udah kenal saya. Iya Ustadz, bercermin. Lalu Bapak bercermin lah. Bapak udah mandi? Belum Ustadz. Mukanya kusut? Iya Ustadz. Ada beleknya? Iya Ustadz, gitu kan. Bajunya kusut? Iya Ustadz. Apakah yang salah cerminnya Bapak? Apakah yang salah cerminnya? Saya bilang, ketika muka Bapak kusut, rambutnya acak-acakan, belepotan, dan bajunya kusut, apakah yang salah cerminnya? Kenapa sih kok baju saya begini? Kenapa sih kok muka saya begini? Kenapa sih kok kumis saya panjang belum dipotong? Kenapa sih kok ada beleknya? Gitu. Apakah yang salah cerminnya? Enggak Ustadz. Yang salah siapa? Saya Ustadz, karena saya belum mandi, bajunya belum disetrika, saya pakai baju yang kusut, rambut saya belum disisir. Iya, itu maksudnya Bapak. Kebanyakan orang menyalahkan cerminnya, menghancurkan cerminnya. Jadi selama ini Bapak
kena begini, hutang begini, masalah begini, ini. Yang disalahkan selama ini apa? Dari tadi Bapak ngoceh terus, yang disalahkan gara-gara kawan, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini. Tuh Bapak nyalahin cerminnya. Seharusnya Bapak nggak begitu. Introspeksi diri. Kesalahan siapa itu? Saya Ustadz. Kenapa menyalahkan orang lain? Gak ada. Semua ini yang terjadi kepada kita karena kesalahan ini, karena kesalahan anak, karena kesalahan istri, karena kesalahan kawan, karena kesalahan orang tua, mertua, tetangga. Bukan Bapak, bukan. Karena kesalahan Anda sendiri, kesalahan kita sendiri Bapak Ibu, bukan orang lain. Iya Ustadz, sekarang saya sadar Ustadz. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Perisai rezeki itu apa Bapak? Dosa Ustadz. Penghalang rezeki itu apa? Dosa Ustadz. Oke, kalau Bapak sudah tahu, maka bertobatlah. Katakanlah, aku yang salah ya Allah. Aku yang salah. Aku bertobat ya Allah. Aku siap memperbaiki. Saya yang salah, orang lain yang benar ya Rob. Selama ini saya merasa diri saya yang benar, orang lain yang salah. Itu iblis Bapak Ibu. Kalau kita merasa diri kita yang benar, orang lain yang salah, dan menyalahkan orang lain, itu perbuatan iblis. Itu contoh iblis. Makanya Allah nggak mau menolong. Selama ini kan Bapak begitu, iya. Mau kan hutangnya lunas, Bapak? Mau Ustadz. Mau kan sakitnya sembuh? Mau Ustadz. Mau kan keluarganya dikumpulkan kembali? Mau Ustadz. Mau kan hidupnya diperbaiki Allah? Mau Ustadz. Lakukan 3 perkara. Apa Ustadz? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Bertobat kepada Allah, karena dosa ada 2 Bapak. Dosa kita kepada Allah dan dosa kepada makhluk Allah. Tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Ya Allah, aku yang salah. Aku bertobat, aku siap memperbaiki. Siap melakukan itu Bapak? Siap Ustadz. Lalu bertobatlah, minta ampun kepada orang-orang yang Bapak sakiti, orang-orang yang menyakiti Bapak. Mohonkan ampun mereka semua. Gimana caranya Ustadz? Caranya, ya Allah, aku tobat ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa orang yang aku jolimi, yang aku sakiti, dan orang-orang yang menjolimi, yang menyakiti. Ampuni ya Rob. Berilah hidayah, berilah kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin. Gitu aja Bapak terus. Lakukan itu terus. Lalu datangi mereka yang Bapak sakiti. Kalau nggak bisa ditemuin, ditelepon. Selama ini kan Bapak yang memutus silaturahmi, marah-marah, protes, nggak terima dengan semua itu. Siap Ustadz. Itu yang diperbaiki Bapak Ibu. Yang diperbaiki itu. Lalu buanglah sampah yang ada di hati Bapak dan pikiran Bapak. Saya bilang gitu Bapak Ibu. Apa itu Ustadz? Dengki, iri hati, sakit hati, dendam. Itu sampah, itu penyakit. Kalau itu belum dibuang, maka jangan harap rezeki datang. Karena orang yang dalam hatinya ada sifat membenci, bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim Ustadz, selama ini saya begitu Ustadz. Ridolah, maafkan mereka semua yang menyakiti, yang merasa Bapak disakiti, dijolimin. Gak ada orang yang jolim pada kita Bapak, gak ada. Karena itu kesalahan kita sendiri. Ada sebab, ada akibat gitu. Iya Ustadz, perbaiki. Apa Bapak Ibu yang terjadi ketika dia pelan-pelan memperbaiki diri dia, lalu memperbaiki hubungan kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada manusia, dan yang terutama kepada orang tuanya, karena dia punya sesuatu yang membuat dirinya terhalang, yaitu durhaka, merasa hebat di hadapan orang tua, merasa benar gitu. Lalu minta ridhonya orang tua, minta ridhonya orang-orang yang pernah ia sakiti, minta dihalalkan. Tiba-tiba kawan-kawan yang tadinya udah jauh karena kesalahan dia mendekat, silaturahmi karena diperbaiki, dan ngajakin usaha, ngajakin lagi. Utang dia yang 600 juta itu dibantu sama kawan. Udah selesai ini semuanya, nanti kita usaha lagi supaya lebih bagus lagi. Dan ajaibnya Bapak Ibu, ketika dia melakukan sedekah, tobat, solawatnya diperbanyak, istighfarnya diperbanyak, astagfirullah terusnya diperbanyak, dan sakitnya sembuh, stroke-nya itu sakitnya sembuh, keluarganya dikumpulkan lagi, dan berkelimangan harta. Diperbanyak hartanya, karena itu janji Allah. Jika kamu tobatnya benar, mohon ampunnya benar, tobatnya benar, maka Allah janji memperbanyak harta. Ayatnya sudah jelas, surat Nuh ayat 10-13. Silakan dibaca.
Maka dari itu kalau mau mulia jaya, bertobatlah kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia, insya Allah. Amin.